batas yang ditentukan oleh LPDP. Yang pertama itu ya terkait dengan administrasi, itu yang perlu dipersiapkan ya. Kemudian juga menemui dosen-dosen ya buat minta izin dan juga wabarakatuh. Selamat datang di Hidayat Channel TV. Saya Saiful Hidayat akan mencoba berbagi kisah yang dimana beliau ini salah satu perjuangan yang sangat luar biasa bisa mendapatkan penerima beasiswa LPDP. Siapa dia? Yaitu adalah Dimas Agus Airani, sarjana ekonomi, alumni Unisa, dan sekarang adalah penerima beasiswa LPDP di Universitas Airlangga, Surabaya. Seperti apa kisahnya? Mari simak video berikut ini. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini gimana Mas, produktif atau tidak? Ya alhamdulillah, kalau dibilang produktif ya lumayan, karena kan lebih sering di rumah buat nyiapin buat keperluan tesis seperti itu ya kan. Sekarang sudah masuk semester 2 saya, dia perlu segera mempersiapkan itu buat tesis juga seperti itu. Mas Saiful juga kan ya mau ngerjakan tesis juga ini. Ya, tiga lanjut, apa sih Mas, kan salah satu penerima lolos beasiswa LPDP ini. Apa sih beasiswa LPDP Mas? Ya sebelumnya ya alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa LPDP ya Mas Saiful ya, karena kan untuk lanjut ke S2 kadang kan terkait dengan kendala biaya dan lain sebagainya. Jadi LPDP itu membantu kita masyarakat Indonesia yang teman-teman yang ingin lanjut studi tapi mungkin terkendala dengan biaya seperti itu. Jadi sebenarnya terkait dengan studi itu kalau ada keinginan, biaya itu menurut saya bisa dicari ya. Yang terpenting adalah niatnya dan juga usahanya seperti itu. Ya, salah satunya adalah melalui LPDP ya. Jadi LPDP itu semacam lembaga ya di bawah naungannya Kementerian Keuangan, itu yang mengelola dana pendidikan seperti itu. Kan kita tahu ya di Undang-Undang Dasar itu kan terkait dengan anggaran negara itu kan 20%-nya itu untuk dana pendidikan seperti itu. Ya, salah satunya adalah LPDP ini yang menjadi pengelola dana pendidikan itu, kemudian disalurkan kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studinya seperti itu. Ya alhamdulillah dari tahun berapa ya saya kurang ingat itu ya, dari tahun tersebut hingga sekarang cukup banyak sekali penerima beasiswa LPDP dari dalam negeri maupun yang ke luar negeri juga seperti itu. Terus manfaat dari program beasiswa ini apa? Salah satu manfaatnya ya membiayai studi kita seperti itu. Jadi kita studinya free seperti itu karena dibiayai oleh LPDP, dan kita pun juga mendapatkan fasilitas lain ya, seperti misalnya dana hidup bulanan, kemudian uang tunjangan buku dan yang lain sebagainya. Ya intinya adalah membantu kita demi kelancaran studi kita ketika kita mendapatkan beasiswa LPDP seperti itu. Terus persyaratan beasiswa LPDP ini seperti apa? Persyaratannya sebenarnya tergantung tergantung jalurnya ya, karena beasiswa LPDP sendiri itu banyak jalurnya. Ada jalur yang umum, kemudian ada yang afirmasi, ada yang target juga ya. Dan setiap jalur itu punya persyaratan sendiri-sendiri ya, ada perbedaan ya, walaupun memang secara umumnya mungkin sama, cuma ada perbedaan juga. Kemudian dari jenjangnya juga ya, jenjang S2, S3 maupun profesi itu juga punya persyaratan yang berbeda-beda. Terus dalam negeri maupun luar negeri itu juga beda-beda. Jadi kalau misalnya Mas Saiful ingin ambil universitas dalam negeri dengan universitas yang luar negeri, itu beda persyaratannya seperti itu. Ya memang lebih detailnya kalau teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut itu bisa cek di websitenya LPDP ya, lpdp.kemenkeu.go.id. itu dijelaskan detail terkait dengan panduan-panduannya itu ada di sana. Teman-teman tinggal download saja untuk melihat persyaratan-persyaratan lebih detailnya seperti itu. Itu adalah tentang beasiswa ya? Benar, tentang beasiswa. Terus motivasi apa Mas untuk mengambil beasiswa ini? Kalau untuk motivasi yang paling pertama sih, saya kan awalnya itu jujur ya tidak ada keinginan sebenarnya untuk melanjutkan studi S2 pada awalnya ya. Ketika saya semester 7, semester 6 itu belum kepikirannya. Setelah lulus, saya melihat di dunia kerja itu ternyata setingkat S1 itu masih sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan seperti itu.
Dan kemudian saya berpikir terkait dengan tingkat pendidikan itu apakah nanti akan memiliki dampak kepada pekerjaan kita. Karena kalau menurut saya pribadi tingkat pendidikan itu mungkin tidak terlalu berdampak ya pada pada jenjang karir kita, tapi lebih ke arah pengalaman, skill yang didapatkan. Jadi setinggi apapun tingkat pendidikan, tapi kalau kita tidak terlalu memiliki skill, tidak terlalu memiliki banyak pengalaman, ya saya rasa untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi juga sulit seperti itu. Sehingga motivasi saya untuk melanjutkan studi itu sebenarnya bukan berkaitan dengan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik ya, tapi memang lebih ke arah bagaimana saya nanti bisa lebih mendapatkan banyak sekali pengetahuan, kemudian juga cara berpikir yang berbeda seperti itu. Karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, saya rasa juga pola pemikirannya juga harusnya semakin tinggi seperti itu, dalam artian cara berpikir kritisnya lebih baik dan lain sebagainya. Itu yang saya cari seperti itu, sehingga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi nantinya, ketika saya nanti dihadapkan di berbagai persoalan, ya saya lebih bisa untuk menghadapi hal tersebut. Dan yang kedua, memang saya memiliki keinginan untuk menjadi dosen seperti itu, dan salah satu persyaratan administrasinya kan harus studi S2 kan, minimal kan seperti itu kan ya, minimal studi S2 ya. Kenapa kok ingin jadi dosen ya, tujuan saya ingin bisa bermanfaat bagi Indonesia, khususnya di bidang pendidikan seperti itu, bisa memberikan pengalaman, kemudian mengajari generasi muda supaya tidak hanya memiliki kecerdasan tapi juga memiliki etika, akhlak dan lain sebagainya. Saya ingin berkontribusi di sana di dunia pendidikan untuk membantu bangsa saya seperti itu. Karena saya rasa dunia pendidikan itu sangat penting sekali untuk kita untuk kita perhatikan seperti itu. Nah, terus Mas, selama proses itu bagaimana sih bisa perjalanan mulai dari awal persiapan sampai lolos beasiswa LPDP ini? Sebenarnya kembali ke itu ya, kembali ke persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi supaya kita bisa lolos LPDP seperti itu kan. Untuk bisa lolos LPDP itu kan ada seleksinya ya, ada seleksi administrasi, kemudian nanti ada tes juga, kemudian nanti ada wawancara juga seperti itu. Ya memang persiapan yang pertama kali kan kita perlu melengkapi syarat-syarat administrasi seperti itu. Kalau dulu itu yang paling sulit itu buat mendapatkan sertifikat TOEFL ya, karena di beberapa jenjang yang ada di LPDP itu terkait dengan persyaratannya itu kan itu berbeda-beda. Kalau yang reguler itu setahu saya 500 minimal skor TOEFL-nya untuk tujuan dalam negeri. Kalau yang afirmasi itu kalau tidak salah 400 di angkatan saya, mungkin sekarang berbeda. Ya untuk mendapatkan skor tersebut ya harus belajar ya baca buku-buku TOEFL seperti itu ya. Alhamdulillah beberapa bulan belajar ya bisa mendapatkan sertifikat TOEFL dengan nilai yang di atas yang ditentukan oleh LPDP. Ya, yang pertama itu ya terkait dengan administrasi itu yang perlu dipersiapkan ya. Kemudian juga menemui dosen-dosen ya buat minta izin, dan juga sekalian meminta surat rekomendasi dari beliau ya. Alhamdulillah dari beberapa dosen tersebut memberikan surat rekomendasi, yaitu terkait dengan persiapannya. Kemudian juga membuat proposal studi, rencana studi seperti itu. Itu yang untuk seleksi administrasi. Setelah lulus seleksi administrasi, belajar selanjutnya, karena selanjutnya kan tes kan ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ikut tes CPNS yang mungkin tidak jauh berbeda seperti itu ya. Jadi kita perlu belajar TPA dan lain sebagainya kayak gitu. Setelah lolos ya selanjutnya tes wawancara. Tes wawancara itu ya saya konsultasi dengan dosen-dosen saya yang dari psikologi gitu, tanya bagaimana caranya jawab yang benar, cara jawab yang yang percaya diri seperti apa ya, tanya-tanya seperti itu. Jadi intinya tahapan-tahapan itu kita lalui dengan kita punya effort seperti itu. Jadi tidak yang males-malesan gitu ya. Jadi benar-benar ada usaha yang perlu dikeluarkan supaya setiap jenjang seleksi yang kita lalui itu kita bisa mendapatkan keberhasilan kayak gitu. Terus suka dan dukanya selama proses mengurus beasiswa sampai lolos itu bagaimana, Mas? Kalau untuk sukanya sendiri sih sebenarnya alhamdulillah kan kita kan ada grup ya, ada grup teman-teman yang pejuang LPDP gitu ya, saling kontak-kontakan ya. Jadi ya nambah teman juga seperti itu. Ada teman yang lulus, ada teman yang tidak lulus ya. Namanya juga seleksi kan ya Mas Saiful ya. Jadi ya ada yang
intinya adalah yang diambil adalah terbaik dari yang terbaik, kan seperti itu ya. Kalau untuk dukanya sebenarnya ya tidak terlalu ada ya, cuma perjuangannya itu yang benar-benar sangat mengenang, seperti yang harus riwa-riwi sana kemari ya, ketemu dosen ini ketemu dosen itu, terus belajar TOEFL juga ya, itu juga penuh dengan perjuangan lah istilahnya, seperti itu ya. Alhamdulillah kan ada pepatah yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha, seperti itu ya. Itu yang perlu kita lakukan kalau menurut saya, tidak hanya untuk beasiswa LPDP saja ya, apapun yang nanti teman-teman lakukan ya, apa yang kita usahakan itu nanti akan selaras dengan hasil yang kita dapatkan, seperti itu. Terus Mas, tips dan trik untuk agar bisa lolos beasiswa LPDP itu bagaimana? Kalau untuk tips dan trik yang khususnya sih sebenarnya tidak ada ya, karena menurut saya dasar kita melakukan sesuatu itu kan dari niat ya. Kalau niatnya sudah benar ya insya Allah nanti apa yang kita lakukan itu juga akan benar, seperti itu ya. Pertama kali saya meniatkan diri saya untuk ikut beasiswa LPDP karena memang pertama kali adalah adanya kendala biaya itu tadi kan. Jadi ya ketika misalnya ada pertanyaan mengenai motivasi ataupun tujuan dasar kenapa kok ikut beasiswa LPDP ya, salah satunya itu tadi ya, supaya mendapatkan biaya dalam melanjutkan studi ya. Itu yang kalau dari saya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi karena saya ingin menjadi dosen, dan salah satunya adalah persyaratan untuk bisa menjadi dosen adalah minimal studi S2, seperti itu. Yaitu adalah niat, dan niat itu didasari karena ingin memberikan suatu kebermanfaatan, seperti itu, ingin memberikan suatu kontribusi ya kepada bangsa, kepada masyarakat, seperti itu ya. Dari situ dulu sebenarnya, dari niat dulu. Ketika kita niatnya kurang jelas, niatnya kita istilahnya ya, tidak punya niat yang benar-benar kuat, seperti itu ya, setiap proses yang kita lakukan itu rasanya itu kurang ada effortnya, seperti itu, kurang ada sesuatu yang istilahnya itu ya, yang kalau bahasanya itu greget, seperti itu. Ketika kita sudah punya niat yang benar-benar kuat ya, insya Allah nanti setiap proses yang kita lalui itu kita akan melaluinya dengan penuh dengan perjuangan, usaha, doa, seperti itu ya. Jadi doanya maksimal, ikhtiarnya juga maksimal ya. Pertama kali itu tadi, yang pertama kali adalah niat yang harus kita miliki. Kalau niat kita sudah kuat, insya Allah selanjutnya pun kita juga bisa melalui proses itu ya. Yang kedua juga persiapan ya, persiapan semuanya perlu dipersiapkan, administrasi semua dipersiapkan. Kalau mau tes benar-benar dipelajari apa saja ya, harus belajar kira-kira tesnya nanti isinya apa aja. Kalau TPA kan ya biasanya kan tes gambar, kemudian matematika, itu kan ya tes umum lah, teman-teman pasti yang sudah pernah ikut tes CPNS sudah paham kalau kayak gitu. Dan juga kan sudah banyak ya buku-buku tentang TPA, itu teman-teman bisa baca-baca ya. Jadi kita setiap melalui proses seleksi itu penuh dengan persiapan. Kalau misalnya mau tes TPA ya belajar tes TPA itu apa saja. Kalau misalnya mau wawancara ya harus dipelajari semuanya ya, terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya, bersikap yang baik, itu juga perlu dipelajari ya. Intinya itu tadi, persiapan dan niat lah istilahnya, itu ya yang jadi kunci kita untuk berhasil, tidak hanya untuk lolos beasiswa LPDP, saya rasa semuanya lah perlu kita melalui proses tersebut, niat dan juga persiapan yang maksimal istilahnya. Harus ada tekad, niat ya Mas. Benar sekali, ada tekad dan ada niat dan juga usaha ya yang maksimal ya. Itu dari segmen terakhir, bahwa ini adalah salah satu kisah seorang penerima beasiswa LPDP mulai dari awal sampai lolos. Bagaimana harapan Mas untuk para adik-adik yang masih ingin melanjutkan ke perguruan tinggi S2 yang lebih tinggi lagi dan melalui jalur ini, apa yang harus dilakukan untuk adik-adik ini? Pesan ya, pesan saya untuk adik-adik saya, teman-teman saya yang ingin melanjutkan studi khususnya melalui beasiswa LPDP ini ya, yang pertama itu tadi ya, milikilah niat untuk bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat itu. Jadi kita di dalam hidup ini kan cuma sekali ya, jadi jangan sampai apa yang kita miliki itu hanya kita rasakan untuk diri kita sendiri, tapi juga kita sebisa mungkin jadikan apa yang kita miliki itu bisa dirasakan juga bagi orang lain. Salah satu
motivasi yang saya dapatkan itu dari Direktur LPDP ya, Pak Riono Silaban. Beliau pernah mengatakan kita sebagai award di LPDP itu adalah orang-orang yang berhutang, seperti itu. Jadi kita itu berhutang kepada masyarakat Indonesia karena kita dibiayai oleh masyarakat Indonesia. Maka jadikanlah motivasi tersebut untuk bisa kembali ke Indonesia, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia juga. Jadi intinya adalah kalau teman-teman ingin lanjut di beasiswa LPDP, lanjut studi ya dengan menggunakan beasiswa LPDP ini ya, pesan saya jadilah orang-orang yang kemudian ketika menerima sesuatu itu tidak hanya dirasakan bagi diri sendiri, tapi juga bagaimana teman-teman memiliki niatan dan juga usaha supaya apa yang teman-teman miliki bisa bermanfaat juga bagi orang lain lah, minimal keluarga, orang-orang di sekitarnya, seperti itu Mas Saiful. Ya, terima kasih Mas atas Sama-sama. waktunya untuk kepada semua penonton setia di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar di bawah ini, dan juga nyalakan loncengnya biar nanti mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai berjumpa dengan saya, Hidayah Channel TV.